Nama lengkap Mulla Syadra adalah Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawam al-Shiroji. Beliau lahir di Siraj pada tahun 1572 Masehi dan wafat di Basroh pada tahun 1640 Masehi. Ia sering disebut Sadruddin al-Shiroji atau Mulla Syadr, sedangkan di kalangan muridnya beliau dikenal dengan nama Sadr al-Muta'alihin karena ketinggian ilmu pengetahuannya tentang hikmah. Mulla Syadra memiliki gelar kehormatan yaitu Syadr al-Din atau ahli agama. Ayah beliau merupakan seorang menteri dalam istana Safawiyah sekaligus seorang ulama. Masa pendidikan formal dilalui di Siroj dan Isfahan. Di Siroj adalah pusat filsafat Islam dan disiplin-disiplin ilmu tradisional lainnya. Di dalam tradisi pendidikan inilah Mulla Syadra memperoleh pendidikan awalnya. Nah, karena sudah merasa puas belajar di Siroj, pada akhirnya beliau itu pergi ke Isfahan. Di sana beliau menjumpai beberapa orang mursyid yang memberikan pengaruh terhadap dirinya. Di bawah bimbingan para mursyid tersebut, Mulla Syadra dengan cepat menjadi tokoh yang berwibawa dalam bidang ilmu keislaman. Setelah selesai dengan sekolah formalnya, beliau memilih mengasingkan diri di desa kecil yang bernama Kahak, tidak jauh dari kota suci Qum. Periode ini menandakan kesibukan Mulla Syadra yang kian meningkat dengan kehidupan kontemplatif dan juga merupakan tahun-tahun diletakkannya dasar-dasar bagi kebanyakan karya utamanya. Periode ini ditandai dengan periode panjang meditasi dan praktek spiritual yang menyertai dan melengkapi studi formalnya, sehingga menyempurnakan program untuk melatih seorang filosof sejati. Menurut Suhrawadi, selama periode inilah tercapai pengetahuan yang kemudian mengkristal dalam banyak karyanya. 1. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Arba'ah. Kitab ini merupakan induk dari semua karya-karyanya serta pembahasannya yang paling lengkap tentang filsafat dari seorang filsuf. Kitab ini terbagi dalam 4 perjalanan. Yang pertama, perjalanan dari makhluk ke Tuhan, perjalanan dari Tuhan ke Tuhan, perjalanan Tuhan ke makhluk, dan perjalanan dari makhluk ke Tuhan. Yang kedua, ada Al-Ittihad Al-Aqil wa Al-Ma'qul. Risalah ini merupakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan khusus yang ada di kitab Asfar. Yang ketiga, Al-Ittisaf Al-Mahiyat bi Al-Wujud. Risalah ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan kesatuan antara esensi dengan eksistensi atau wujud. Yang keempat, ada Al-Ajwibatu Al-Masail. Kandungan risalah ini tentang penjelasan kekuasaan Tuhan, substansi, pengertian aksiden, dan masalah-masalah komposisi dan terbentuknya materi dan jawaban Mulla Syadra atas pertanyaan yang ditujukan kepada filsuf Nasruddin Tusi dari seseorang, tapi tidak terjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu berkisar mengenai gerak merupakan sebab dari waktu, penciptaan jiwa manusia, bagaimana terpancarnya kejamakan dari ketunggalan wujud. 1. Kehakikian eksistensi atau al-aslah al-wujud. Sesudah Surawardi, sejarah tradisi filsafat berlanjut pada arah yang sama, yaitu memunculkan prestasi lain yang juga bersifat fundamental seperti prestasi sebelumnya, seperti munculnya suatu jenis filsafat eksistensialisme Islam yang secara resmi disebut dengan as-salat al-wujud. Pendiri mazhab tersebut adalah Sadr ad-Din al-Shiroji atau yang biasa kita kenal dengan Mulla Syadra. Beliau yang menyebut metodologi pemikiran metafilsafat atau al-hikmah al-muta'aliyah. Maksud dari al-aslah al-wujud dalam filsafat Mulla Syadra adalah bahwa setiap wujud itu terdiri atas 2 pola perwujudan atau 2 modus, yaitu ada eksistensi dan esensi. Dari kedua modus itu, yang benar-benar hakiki atau real secara mendasar adalah eksistensi,
sedangkan esensi itu lebih pada penampakan belaka. Adapun perbedaan mendasar antara esensi dan eksistensi bagi sastra, eksistensi itu merupakan realitas objektif di luar pikiran, sedangkan esensi adalah gambaran umum tentang realitas atau benda yang ada dalam pikiran. Namun demikian, gambaran tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai cerminan wujud hakiki karena transformasinya ke dalam konsep mental yang abstrak pasti mengandung kesalahan. Yang kedua, ada gradasi wujud atau yang biasa disebut tashkik al-wujud. Mula Syadra berpendapat bahwa semesta ini bukan hanya ilusi, tetapi benar-benar mempunyai eksistensi sama seperti dengan eksistensi Tuhan. Gradasi wujud dalam filsafat Mula Syadra ditopang oleh dua unsur, yakni ada kesatuan wujud dan juga kejamakan wujud. Sementara gradasi cahaya dalam filsafat Suhrawardi hanya ditopang oleh satu unsur, yaitu kejamakan cahaya. Menurut Suhrawardi, cahaya tidaklah tunggal, melainkan jamak dan bergradasi. Gradasi cahaya itu bersifat vertikal sebagaimana dalam gradasi wujud. Yang ketiga, ada gerak substansial atau al-harokah al-jauhariyah. Mula Syadra berpendapat bahwa di samping perubahan pada 4 kategori aksiden, gerak juga terjadi pada substansi. Kita melihat bahwa dalam dunia eksternal, perubahan benda material dan keadaan yang satu kepada keadaan yang lainnya. Seperti contoh, buah apel itu mengalami perubahan dari warna hijau, kemudian kepada kuning, lalu pada merah, dan ukuran rasa atau berat juga mengalami perubahan karena eksistensi aksiden itu tergantung pada eksistensi substansi. Maka perubahan aksiden akan menyebabkan perubahan pada substansi juga. Semua benda material itu akan bergerak. Yang keempat, ada filsafat jiwa. Menurut Mula Syadra, jiwa itu bersandar pada prinsip yang disebut perubahan substantif atau istihala jauhariyah. Pada umumnya, jiwa itu bersifat jasmaniyah, tetapi akhirnya bersifat spiritual. Selamanya atau jasmaniyat al-hudus ruhaniyat al-baqarah. Artinya, manakala jiwa muncul atas landasan materi, bukanlah berarti jiwa itu bersifat materi secara absolut. Dengan prinsip perubahan substansi ini, dituntut adanya tingkatan yang lebih tinggi dari landasan di mana jiwa berada. Oleh sebab itu, dalam bentuk kehidupan yang paling rendah, sekalipun materi atau tubuh itu hanyalah instrumen yang merupakan langkah pertama untuk perpindahan dari alam materi menuju alam spiritual. Syadra menegaskan pula bahwa badan itu sebagaimana ia akan dibangkitkan kembali. Yang kelima, ada filsafat epistemologi atau filsafat pengetahuan. Nah, menurut Mula Syadra, filsafat epistemologi atau pengetahuan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yang bersifat teoritis, yaitu yang mengacu pada pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang kedua itu bersifat praktis, yang mengacu pada kesempurnaan yang cocok bagi jiwa. Mula Syadra memandang adanya titik temu antara filsafat dan agama sebagai satu bangunan yang membuktikan melalui jejak-jejaknya. Menurut Mula Syadra, di tiap tempat dalam kurun waktu tertentu selalu ada sosok yang bertanggung jawab dalam menyebarkan kebijakan atau hikmah. Bagi Mula Syadra, bukan keberadaannya itu yang penting, melainkan penglihatan batin yang mengamati keberadaan alam. Yang keenam, atau yang terakhir itu, ada filsafat metafisika atau filsafat ketuhanan. Mula Syadra ini beranggapan bahwa Tuhan itu secara mutlak memiliki kesempurnaan dan zatnya yang menyatu secara hakiki. Dan sifatnya, perbedaan Tuhan dengan makhluk itu tak difahami sebagai realitas yang memiliki batasan atau garis pemisah. Tapi perbedaan keduanya itu terletak pada kesempurnaan.
Tuhan dan makhluk yang memiliki kekurangan dengan kekuatan dan kelemahannya. Oleh sebab itu, perbedaan antara keduanya bukan perbedaan yang saling berhadapan, tapi perbedaan yang bersifat mencakupi dan meliputi.